Mahoka Koko no Retosei volume ke-27 chapter keempat. Waktu Jepang 5 Juli 900. Pemerintah Aliansi Asia Besar bertemu dengan Uni Soviet baru untuk membentuk gencatan senjata. 1 jam setelah itu, pemerintah Uni Soviet baru mengajukan persyaratan gencatan senjata. Kondisi ini termasuk ekstradisi penjahat perang. Waktu Jepang 5 Juli 10.20 waktu setempat 11.20. Liu Lili bersembunyi di Vozdizhevenka yang terletak di utara Vladivostok dan Usiris dan dipanggil ke komandan unit pengawalan. Sedikit penjelasan ya buat kalian yang belum tahu Liu Lili itu siapa. Liu Lili itu adalah penyihir kelas strategisnya Aliansi Asia Besar ya, yang ngegantiin Liu Yunde. Oke, kita lanjut lagi. Uni Soviet baru menuntut ekstradisiku. Dengan suara tegang, Liu Lili bertanya dengan Lin, komandan datasemen pengawalan, membenarkan apakah dia akan dianggap sebagai penjahat perang. Baik, daftar penjahat perang yang diberikan oleh Uni Soviet baru termasuk nama Letnan 2 Liu. Ini adalah informasi yang dapat dipercaya. Lin mengkonfirmasi. Pengawalan Liu seluruhnya terdiri dari wanita dan komandan pasukan tidak terkecuali dalam hal ini. Lin lebih dari 10 tahun lebih tua dari Liu, tetapi dia memiliki pangkat Letnan 2 yang sama. Namun Liu juga memiliki pangkat khusus School Officer pertama. Judul Liu ditulis sebagai sekolah plus perwira junior dalam kanji asli, meskipun hasilnya terdengar konyol. Ini adalah tindakan balasan yang dibuat untuk menghindari komandan garis depan yang memiliki kemampuan untuk memberikan perintah yang disengaja kepada Liu hanya karena mereka lebih tinggi pangkatnya. Pangkat memastikan bahwa Liu tidak tunduk kepada petugas yang lebih tinggi sesuai dengan sistem pangkat yang biasa, melainkan melaporkan langsung ke komando tinggi. Ini juga berarti bahwa School Officer Liu memiliki status segara mengikuti komando utama. Jadi dia lebih tinggi statusnya daripada komando unit pengawalan Letnan 2 Lin. Pangkat itu sebanding dengan pangkat Letnan khusus Tatsuya. Penjahat perang, Liu Lili menggigit bibirnya. Meskipun terkejut, dia mengerti mengapa dia tahu bahwa ketika menggunakan sihir kelas strategis, sama seperti ketika menggunakan senjata pemusnah massal, banyak warga sipil yang terbunuh. Dengan menjadi pemenang, penyihir dapat menghindari kejahatan mereka. Tetapi jika mereka kalah dalam kasus terbaik, pelaku hanya akan dikirim ke eksekusi karena telah melakukan kejahatan perang. Komandan Lin mengambil tangan kanan Liu dengan kedua tangan dalam upaya untuk menghiburnya. School Officer Liu, mari kita melarikan diri. Komandan Lin, Liu bertanya. Tidak cukup mengerti. Anda tidak harus dipaksa untuk tunduk ke pengadilan pemenang karena Anda mematuhi perintah. Tapi jika aku melarikan diri, tidak akan ada gencatan senjata. Kau seharusnya tidak memikirkan hal-hal seperti itu, Lin menghibur. Tapi ketika tanah air berada dalam situasi yang sulit, Letnan khusus Liu, tidak, Sao Liu. Nada suara komandan Lin berubah dari nada perwira tinggi ke nada orang dewasa yang berbicara dengan seorang anak. Xiu Liu dapat dibandingkan dengan Liu Chan dalam arti bahasa Jepang. Kami tidak perlu memikirkan sesuatu itu. Liu, kau masih anak-anak. Aku bukan anak kecil lagi, aku seorang penyihir dewasa, protes Liu sedikit. Tidak, kamu baru berusia 14 tahun. Jika tanah air melindungimu, kamu harus membayar utang ke tanah air. Tetapi jika Ibu Pertiwi memilih untuk mengorbankanmu, maka kamu tidak perlu mematuhinya. Kamu harus hidup. Tapi Liu masih enggan meninggalkan negara asalnya. Kalau begitu, pikirkan ini. Jika officer sekolah Liu dieksekusi, maka tanah air kita akan lagi tidak memiliki penyihir kelas strategis. Komandan Lin mengembalikan nada bicara petugas dan seharusnya terus berusaha meyakinkan Liu Lili yang tidak dapat memutuskan hal ini. Pada kenyataannya, Aliansi Asia Besar memiliki 6 penyihir kelas strategis tidak resmi, tetapi ini adalah rahasia Aliansi Asia Besar yang dijaga sangat baik tentang hal yang tidak dikonfirmasi kepada Letnan Lin. Namun, masing-masing dari 6 lainnya memiliki kelemahan yang signifikan dalam sihir mereka, dan mereka tidak akan digunakan sampai terjadi krisis yang mempertanyakan kelangsungan hidup bangsa. Selain itu, Liu Lili tidak ada penyihir kelas strategis lain yang cocok untuk penggunaan permanen. Jadi setidaknya dalam pengertian ini, pernyataan Letnan 2 tentang tidak adanya penyihir kelas strategis tidaklah salah. Jika kamu melarikan diri sekarang dan mendapatkan tanda pengkhianat, di masa depan kamu akan menjadi aset besar bagi tanah air kita. Ya, Liu akhirnya mulai diyakinkan.
Berikan segalanya untuk tanah air, termasuk reputasimu. Peran pahlawan wanita strategis menyentuh hati terdalam Liu. Aku pikir kamu benar, Komandan. Kamu telah menentukan. Terima kasih Tuhan. Melihat emosi berlebihan dari Komandan Lin, Liu merasa ketergantungannya pada wanita ini di hatinya. Aku akan segera bersiap untuk melarikan diri. Aku pasti akan mengirimkan Letnan Khusus Liu ke tempat yang aman, klaim Lin. Aku mengandalkanmu. Tolong panggil aku Xiao Liu. Aku menolak statusku sebagai prajurit Aliansi Asia Besar dan melarikan diri dari negara itu. Kalau begitu kamu panggil aku Lin Jiji. Tunggu sebentar di sini, Xiao Liu. Suara Letnan 2 Lin menjadi ramah ketika dia mengedip pada Liu dan meninggalkan ruangan. Liu Lili dengan malu di wajahnya memfokuskan pandangannya. Pengawal Liu Lili bersembunyi di lapangan terbang sipil di Vozdivizhenka. Untungnya ada pesawat pribadi yang mampu menempuh jarak hingga 2000 km serta tangki bahan bakar yang cukup besar untuk mengisi bahan bakar penuh pada pesawat. Bergegaslah dengan persiapan untuk keberangkatan. Sudahkah kamu selesai mengisi bahan bakar? Letnan 2 berpaling kepada bawahannya yang bekerja di hanggar. Kita akan selesai sekitar 5 menit. Semua indikator pesawat normal. Pemeriksaan landasan pacu sudah selesai. Semuanya sudah jelas. Mereka telah memulai perawatan pesawat malam sebelumnya dengan asumsi bahwa mereka akan dipaksa untuk lari. Jelas bagi mereka bahwa mereka harus meninggalkan pesawat jet kecil dengan radius penerbangan yang lebih besar. Letnan Junior pergi ke ruang kontrol setelah dia memeriksa pekerjaan bawahannya. Dia satu-satunya yang ada di sana saat ini, dan dia duduk di depan alat komunikasi dan menyalakannya. Liu Lili berhasil dibujuk. Sekarang sesuai rencana, kita akan pergi ke Jepang. Setuju. Pasukan dari kabar Vos akan tiba di Vozdivizhenka dalam waktu kurang dari 1 jam. Cepatlah melarikan diri sebelum mereka tiba. Taiga berbicara, mengerti. Letnan 2 Lin adalah seorang agen yang telah mengalihkan pihak dari Aliansi Asia Besar ke Uni Soviet baru, dan dia mungkin telah berbicara dengan seorang anggota Uni Soviet baru. Sebelum tengah hari, sebuah jet kecil lepas landas dari lapangan terbang Vozdivizhenka menuju selatan, meskipun konflik masih berlangsung secara resmi karena gencatan senjata belum ditetapkan. Tentara Uni Soviet baru hanya bereaksi ketika pesawat terbang ke timur Vladivostok. Pejuang pengejaran diangkat, tetapi pengejaran berhenti segera setelah pesawat memasuki wilayah udara internasional. Meskipun tentara Jepang menangkap manuver ini di radar, mereka hanya ditafsirkan sebagai keengganan Uni Soviet baru untuk memprovokasi Jepang dan Amerika. Sementara konflik dengan Aliansi Asia Besar masih berlangsung, sehingga tidak akan ada benar-benar memikirkannya. Jet kecil diizinkan untuk melanjutkan penerbangannya ke Laut Jepang tanpa hambatan begitu memasuki wilayah udara Jepang. Jet tempur Angkatan Udara Jepang dikirim untuk mencegatnya dan mendarat di pangkalan Komatsu di bekas prefektur Ishikawa. Edward Clark berada di kantor pribadinya di cabang California Nasional. Dia agak mengabaikan jadwal kerjanya dan telah tinggal di kamar ini selama beberapa waktu. Waktu setempat 4 Juli 22.00, waktu Jepang 5 Juli 14.00. Ketika Clark melanjutkan pekerjaannya di terminalnya, sebuah pesan terenkripsi tiba di suratnya meskipun waktu hampir tengah malam. Seperti yang direncanakan, setelah membaca pesan itu, kerutan yang dalam muncul di dahi Clark. Liu Lili diizinkan meninggalkan negara itu, memberi alasan kepada armada Rusia untuk pergi ke selatan. Ini strategi yang agak kasar, tapi ini bukan waktunya untuk pintar. Gumamnya yang tidak sadar adalah akibat dari kejut mental. Alasan dibalik invasi Aliansi Asia Besar tidak berdasar. Mereka memulai invasi berdasarkan informasi yang tidak akurat dan berangan-angan. Itu adalah kesimpulan terdahulu bahwa begitu Bezobrazov menggunakan tuman bomba, perang akan berakhir. Namun sementara kesimpulan aslinya diketahui secara luas, prediksi Bezobrazov adalah persis apa yang terjadi. Tidak ada perbedaan sedikit pun antara rencana dan kejadian yang sebenarnya. Dengan kecerdasan dan kemampuan seperti itu, mengapa dia gagal? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak percaya pada gagasan bahwa Bezobrazov dengan semua kekuatan yang dimilikinya untuk dapat bermain-main dengan Aliansi Asia Besar seolah-olah mereka adalah anak-anak yang dikombinasikan dengan kemampuan sihir yang sangat besar, masih tidak dapat membunuh Shiba Tatsuya. Apakah ini keberuntungan? Atau apakah kekuatan Shiba Tatsuya bahkan lebih besar lagi daripada Bezobrazov? Menutup matanya dengan jari telunjuk dan ibu jari,
Clark menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Bezobrazov hanya menyampaikan informasinya kepada Clark. Dan sekarang Clark perlu melaporkan kepada berbagai pihak berwenang bahwa strategi tersebut telah maju ke tahap berikutnya. Ini masih pagi di London. Tujuan untuk informasi yang dikirim juga ada di luar negeri. Clark memutuskan bahwa karena perbedaan waktu, di sisi lain, informasi harus disampaikan melalui pesan daripada panggilan telepon. Mengingat bahwa sudah larut malam di California, ia memutuskan bahwa panggilan lokal juga harus dihindari. Jadi ia melakukan hal yang sama dengan Bezobrazov. Tatsuya tiba di rumah setelah pukul 17.00 dan melihat bahwa dia memiliki pesan dari lebih dari 17 jam yang lalu. Hampir segera setelah itu, telepon di ruang tamu berdering, menghentikan Miyuki saat dia berjalan menuju videopon. Tatsuya bangkit dari sofa untuk menjawabnya sendiri. Ketika dia melihat layar konsol kedua, dia memastikan bahwa enskripsi diatur ke tingkat setinggi mungkin dan menekan tombol untuk membuat koneksi. Tatsuya, aku minta maaf mengganggumu selama liburan rumahmu. Wajah Kazama di layar menunjukkan permintaan maaf yang tulus. Tidak apa-apa jika kasus ini mendesak, Tatsuya meyakinkannya. Jadi apa yang terjadi? Liu Lili, salah satu dari apostel dari Aliansi Asia Besar, melarikan diri ke negara kita. Oke, di sini gue jelasin dulu buat yang belum tahu ya, siapa tahu belum nonton video gue di part sebelumnya atau volume sebelumnya ya. Apostel itu adalah penyihir kelas strategis yang diakui secara nasional ya. Untuk saat ini ada 13 apostel atau 13 rasul ya kalau bisa disebut kayak gitu, atau 13 penyihir kelas strategis yang diakui secara nasional. Termasuk juga Bezobrazov. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Tatsuya bertanya. Pagi ini Aliansi Asia Besar mengusulkan gencatan senjata ke Uni Soviet baru. Solusi yang masuk akal. Tak lama setelah proposal itu, Uni Soviet baru menanggapi bahwa itu akan setuju dengan gencatan senjata tunduk pada kondisi tertentu, kata Kazama, yaitu itu bukan persyaratan penyerahan tanpa syarat. Sejauh yang kami bisa menilai saat ini, tidak. Aliansi Asia sudah menghadapi ketidakstabilan politik karena tidak puas dengan gencatan senjata yang memalukan dengan Jepang setelah insiden Yokohama. Kali ini mereka secara resmi dikalahkan, sehingga cadangan nasional harus dihabiskan untuk menekan oposisi dan kelompok separatis yang mengadopsi kemerdekaan wilayah mereka. Proses ini akan melemahkan Aliansi Asia Besar sehingga disintegrasi negara tidak lagi mustahil. Karena itu, jika Uni Soviet baru sekarang mulai menekan Aliansi Asia Besar, Aliansi Asia Besar akan menjadi lebih bersatu dengan menanggapi ancaman eksternal. Dengan kata lain, Aliansi Asia Besar menghadapi perselisihan internal dalam kedamaian, tetapi bisa menemukan persetujuan untuk menanggapi kesulitan bersama. Memahami hal ini, pemerintah memutuskan akan lebih murah untuk memindahkan selatan sekarang daripada menunggu NSU melepaskan kendali mereka. Baik Tatsuya dan NSU setuju dengan garis pemikiran ini. Salah satu syarat yang diberlakukan oleh Uni Soviet baru adalah dikeluarkannya penjahat perang. Lanjut Kazama, mereka mungkin akan mengadakan demonstrasi pembalasan. Tampaknya nama Liu Lili termasuk dalam daftar penjahat perang ini. Tatsuya berspekulasi. Mengabaikan ucapan sinis Tatsuya, Kazama mengisyaratkan untuk kembali ke topik utama. Itukah sebabnya dia melarikan diri? Tatsuya bertanya. Sepertinya begitu, jawab Kazama. Apakah lebih banyak tentara melarikan diri bersamanya? Ya, tampaknya mereka bertindak sebagai detasemen pendamping Liu Lili. Unit pengawalnya itu tidak mencurigakan, Tatsuya menjawab. Jika seorang penyihir kelas strategis mengkhianati negara mereka dan pergi ke musuh, ada kekecewaan yang signifikan terhadap pasukan militer mereka. Karena itu militer secara ketat mengontrol penyihir kelas strategis mereka. Pengawal yang ditugaskan untuk penyihir kelas strategis tidak hanya akan melindungi penyihir, mereka akan mengamati penyihir untuk mencegah melarikan diri juga. Komandan itu mengklaim bahwa ini dilakukan untuk melindungi penyihir kelas strategis Aliansi Asia Besar untuk masa depan. Alasan mereka sepertinya masuk akal, kata Tatsuya. Tetap saja, pasukan pertahanan diri kita perlu waspada terhadap kenyataan bahwa mereka juga bisa menjadi agen yang berpura-pura melarikan diri dari negara mereka. Tidak, kamu benar. Kita harus waspada. Ya, aku bisa mengatasi penyiksaan, tetapi tidak akan ada manfaat khusus untuk membawaku masuk untuk diinterogasi. Kazama memandang Tatsuya dari layar videopon dengan pandangan seolah-olah dia sedang mencoba memahami arti sebenarnya dari penyiksaan kata-katanya.
Kami tidak meminta bantuan dengan interogasi. Kazama akhirnya menjawab pada akhirnya. Kazama mengambil kata-kata Tatsuya tentang penyiksaan sebagai lelucon untuk melanjutkannya. Petugas khusus, apakah benar kamu memiliki teknik untuk menyegel sihir penyihir? Apa maksudmu, gatekeeper? Tatsuya bertanya. Apakah kamu bisa menyegel Thunderclap Tower dengan sihirmu? Kazama menjawab pertanyaan Tatsuya dengan sebuah pertanyaan. Tidak bisakah kamu mengambil CID-nya? Itu adalah cara yang jauh lebih sederhana untuk mencegah sihirnya. Tampaknya Liu Lili tidak memiliki CID, jawab Kazama. Maksudmu dia tidak sama sekali menggunakan CID? Menurut komandan pasukan pengawal, Liu Lili mengkhususkan diri dalam 2 jenis sihir, Thunderclap Tower dan menghalangi gelombang elektromagnetik. Dia tidak membutuhkan CID untuk sihir ini, tetapi sebagai gantinya dia tidak bisa menggunakan sihir lain. Kazama menjelaskan. Dia berspesialisasi dalam 2 jenis sihir. Tatsuya merasakan rasa simpati terhadap penyihir ini, yang seperti Tatsuya secara alami hanya bisa menggunakan 2 jenis sihir. Namun dia tidak yakin apakah itu kebetulan atau batas alami. Mungkin ketika menggunakan sihir tanpa bantuan perangkat, 2 jenis batasnya. Komandan pangkalan khawatir bahwa Liu Lili tidak dapat dicegah melepaskan sihirnya, meminta bantuan dari Yang Mulia Saiki, yang dia tahu memiliki penyihir kelas strategis sebagai bawahan. Tatsuya sebenarnya bukan bawahan Saiki, dia adalah perwira khusus yang hanya di bawah komando Saiki selama pertempuran. Tetapi Kazama menyadari hal ini sehingga Tatsuya tidak mengangkatnya. Di pangkalan mana Liu Lili ditahan? Tatsuya bertanya. Pangkalan Komatsu, jawab Kazama. Apakah mungkin untuk membawanya lebih dekat? Itu akan sulit ketika kita bisa membawa penyihir kelas strategis ke daerah metropolitan, ketika kita masih tidak yakin dengan pemermusuhan mereka. Dimengerti, aku minta maaf, tetapi akan lebih sulit bagiku untuk membantunya. Tatsuya memberi jawabannya. Apakah maksudmu kamu tidak bisa meninggalkan Tokyo? Kazama bertanya. Jika aku meninggalkan Tokyo, ada kemungkinan parasit yang menembus Jepang akan menyerang. Aku tidak bisa meninggalkan Tokyo lebih lama. Apapun potensi ancaman Liu Lili juga tidak bisa diabaikan, kata Kazama. Jika Liu Lili ada di pangkalan Komatsu, mengapa kamu tidak meminta keluarga Ichijo untuk kerjasama mereka? Apakah Ichijo Dono dapat mencegah penggunaan Thunderclap Tower? Kazama bertanya. Laboratorium pertama mempelajari efek paparan sihir pada tubuh manusia, atau dengan kata lain, sihir menyebabkan dampak langsung pada tubuh. Sihir juga harus cocok untuk menetralkan tubuh dengan cara yang tidak akan mencurigakan, kata Tatsuya. Apakah kamu bermaksud menggunakan Rapture jika Liu Lili menjadi ancaman? Jika kita tanpa bukti yang dapat diandalkan menggunakan sihir mematikan pada seorang pengungsi, itu akan menimbulkan gelombang kritik di sini dan di luar negeri. Pengetahuan utama Kazama tentang sihir keluarga Ichijo adalah Rapture, sihir yang mampu menguapkan semua cairan dalam suatu objek. Dia berasumsi Tatsuya bermaksud menggunakan skenario terburuk untuk membunuh Liu. Dari yang aku tahu, istri kepala keluarga Ichijo saat ini berasal dari keluarga Ishiki. Keluarga Ishiki mengkhususkan diri dalam sihir gangguan mental dan memanipulasi arus listrik dari sistem saraf. Ini adalah sihir sempurna untuk menetralisir tanpa membunuh. Keluarga Ichijo mungkin dikenal karena Rapture, tetapi baik Ichijo dan putrinya telah mewarisi sihir keluarga Ishiki. Putra tertua Ichijo Masaki juga bisa memiliki kemampuan, tetapi mungkin saat ini menyembunyikannya, jelas Tatsuya. Lalu bukankah lebih mudah untuk menghubungi keluarga Ishiki secara langsung? Kazama bertanya. Keluarga Ishiki akan kesulitan mengatasi keadaan darurat. Dengan darurat, Tatsuya tidak berarti netralisasi preventif terhadap Liu Lili, tetapi kemungkinan bahwa Liu menunjukkan permusuhan yang serius dan perlu dibunuh. Juga bahkan jika Liu Lili benar-benar melarikan diri, dia masih penyihir yang dibesarkan di Aliansi Asia Besar. Jika dia merasa bahwa merugikan Jepang adalah untuk kepentingan nasional bangsanya, dia kemungkinan akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Namun Kazama mengerti kata-kata Tatsuya dan tidak perlu penjelasan. Keluarga Ichijo juga yang terdekat dengan pangkalan Komatsu. Baiklah, aku akan memberitahu komandan markas ini bahwa Yang Mulia Saiki merekomendasikan untuk menghubungi keluarga Ichijo. Aku minta maaf karena tidak akan menawarkan bantuanku sendiri. Tatsuya meminta maaf. Tidak, itu hanya diharapkan karena kami belum menawarkan bantuan dalam kasus dengan parasit. Tidak ada yang bisa dilakukan mengingat situasinya. Terima kasih sudah mengatakannya. Rekomendasimu untuk keluarga Ichijo lebih dari cukup membantu, kata Kazama. Terima kasih. Tatsuya memberi hormat melihat layar.
Kazama melakukan hal yang sama setelah di layar Videopon menjadi hitam. Waktu saat ini 20.00. Salah satu kamar di asrama dengan alasan pelatihan. Higashi Fuji adalah Fuji Timur. Chiba Naotsugu adalah siswa tahun keempat di Departemen Seni Bela Diri, khusus di Akademi Pertahanan Nasional. Meski masih menjadi mahasiswa, ia memegang perangkat Letnan 2. Watanabe Mari, seorang siswa tahun kedua dari departemen yang sama, sedang berkunjung dan dia sementara memegang pangkat sersan. "Su, istirahatlah," kata Mari. "Aku akan terima kasih." Mereka berada di ruangan panjang dan sempit dengan tempat tidur, loker, dan meja tulis sederhana. Mari ingin memperlakukan kekasihnya dengan minuman buatan sendiri daripada minuman murahan dari mesin penjual otomatis. Adapun Naotsugu sebagai seorang pria, bahkan minuman dari mesin penjual otomatis terasa istimewa ketika dibawa oleh kekasihnya. Naotsugu meminum semua kopi yang terlihat senang. Mari duduk di tempat tidur dengan meminumnya sendiri di tangannya. "Su, kamu bekerja terlalu keras. Aku tidak pernah pandai dalam urusan administrasi," kata Naotsugu. Mari memiliki pandangan cemas, tetapi dia masih bertanya, "Mari, apakah kamu ingin membantuku?" "Shu, kamu tidak tahu bahwa aku tidak tahu banyak tentang hal-hal seperti itu." "Benarkah?" Agar tidak membuat marah, Mari yang memalingkan muka bingung. Naotsugu kembali ke pekerjaannya dan mulai mengetik di keyboardnya. Dibutuhkan lebih banyak waktu ketika tidak ada yang bisa ditulis. Tiba-tiba seolah-olah dia merasakan mata di punggungnya. Naotsugu berbalik ke arah Mari tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Kerja kerasnya adalah menyusun laporan setiap hari. Dia akan merasa lebih percaya diri jika melakukannya setiap hari. Hari ini hari ketiga setelah keberangkatan, giliran Naotsugu untuk menulisnya datang untuk pertama kalinya. Dia bisa bertanya apa yang ditulis orang lain, tetapi hanya 2 laporan sebelum ini. Jadi itu tidak cukup baginya untuk mengerti apa yang harus dia tulis. Mungkin aku seharusnya tidak mengatakan ini, tetapi bukankah lebih baik bagi kita untuk berkumpul kembali ke Tokyo karena gadis itu Sakurai Minami, tujuan utama Kudo Minoru terletak di sana? Setelah pertanyaan Mari, Naotsugu hampir tertawa tanpa sadar. Dia berhasil menahan diri, tetapi itu masih terlihat di wajahnya. "Apa yang lucu?" Mari berkata dengan wajah sedikit malu. "Bukan apa-apa, maaf. Sakurai Minami hanya 3 tahun lebih muda dariku." "Mengapa kamu memanggilnya gadis?" Karena tidak ada ekspresi yang cocok lainnya, Mari berseru marah. "Ya, aku kira tujuan Kudo Minoru adalah penculikan gadis itu." Mari mengurutkan bibirnya dengan jijik. Dia tidak pandai menggunakan taktik wanita untuk bernegosiasi. "Aku setuju dengan idemu, Mari. Namun pasukan kami harus tetap di sini untuk beberapa alasan yang tidak terkait dengan tujuan awal. Alasan lain berbeda dari tujuan awal untuk menangkap Kudo Minoru. Invasi Uni Soviet baru." Mari berspekulasi. Dia membuat wajah serius pada ini. Dia telah menyarankan kemungkinan untuk dianggap serius. "Kami akan dibutuhkan jika pendaratan tiba-tiba terjadi," kata Naotsugu dalam menanggapi spekulasi Mari. Sabtu, 6 Juli. Ichijo Masaki dipanggil oleh ayahnya Goki setelah menyelesaikan ujian terakhirnya dan kembali ke rumah tanpa makan malam. Masaki pergi ke kantor ayahnya. Akane, salah satu adik perempuannya, seorang siswa tahun kedua di sekolah menengah, juga ada di sana. Ada 2 sofa yang saling berhadapan di ruang kerja ayahnya, dan Goki saat ini duduk berhadapan dengan Akane. Masaki duduk di ujung lain dari sofa 3 tempat duduk Akane. "Makan siang akan segera datang, jadi aku akan singkat." Mendengar kata Goki, alis Akane sedikit berkerut. Masaki tidak terlalu peduli, tetapi Akane tidak suka dengan cara bicara ayahnya yang kasar. Namun Goki mengabaikan reaksi putrinya. Dia mungkin sudah terbiasa dengan hal itu. Liu Lili, penyihir kelas strategis resmi dari Aliansi Asia Besar, melarikan diri ke Jepang. Liu Lili dari 13 apostel itu, Masaki mengajukan pertanyaan yang tidak berguna karena terkejut. Iya, meskipun menunda pembicaraan, Goki tidak terganggu. Saat ini tersembunyi di pangkalan Komatsu. "Pernahkah pasukan pertahanan diri menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan ini?" Masaki bertanya. "Senang sekali kau menemukan jawabannya dengan cepat, tetapi permohonan mereka tidak memperdulikanmu. Sebaliknya mereka menginginkan Akane," jawab Goki. Akane telah mendengarkan percakapan ayahnya dan saudara laki-lakinya. Seolah itu bukan urusannya, tetapi keterkejutan atas pertanyaan Goki menyebabkan dia secara tidak sengaja mengeluarkan seruan ini. Lebih tepatnya, mereka membutuhkan penyihir dari keluarga Ichijo
dengan kemampuan untuk menggunakan gangguan mental. Gangguan mental secara resmi disebut gangguan arus listrik saraf atau nerve impulse jammer, dan itu adalah kartu traf keluarga Ishiki dari 28 rumah. Sihir ini mengganggu panca indera dan melumpuhkan otot-otot penerima dengan mengganggu impuls saraf. Ibu Masaki, Ichijo Midori, meskipun dari keluarga Ishiki, tidak dapat menggunakan gangguan saraf sebagai perwakilan cabang literal. Tetapi karena beberapa kecelakaan genetik, Akane akhirnya cocok untuk sihir meskipun beberapa anggota dari garis keturunan turun-temurun langsung keluarga Ishiki bahkan tidak bisa menggunakannya. Untuk apa? Akane tidak memiliki pengalaman dalam urusan dengan pasukan pertahanan diri, dan tangisannya berasal dari hati. Pelarian Liu Li agak mencurigakan, jawab Goki. Apakah ada kemungkinan pelarian itu adalah kedok? Masaki bertanya. Iya, Goki mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Masaki. Thunderclap Tower memberikan kerusakan signifikan pada peralatan listrik jika dia menggunakannya untuk menyabotase fasilitas pangkalan. Jaringan pertahanan udara mungkin lumpuh, lanjut Goki. Apakah tidak ada tindakan pencegahan terhadap radiasi elektromagnetik untuk melindungi peralatan elektronik? Goki menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan putranya. Penanggulangan apapun yang kami siapkan dapat diatasi dengan beban yang melebihi kekuatannya. Tapi kita tidak tahu kekuatan maksimum dari Thunderclap Tower, tetapi kami tidak ingin mengalaminya. Jika kita menggunakan gangguan saraf untuk melumpuhkannya, jika kita curiga dengan tindakannya, Masaki bertanya. Goki menjawab dengan anggukan. Kami tidak bisa melakukan serangan mematikan dari kecurigaan saja. Membunuh seorang pengungsi yang diambil di bawah perawatan kita akan memperburuk hubungan internasional dan akan terlambat untuk menetralisirnya setelah aktivasi sihir. Liu Lili tampaknya tidak menggunakan CED, jadi jika kita kehilangan kewaspadaan bahkan untuk sesaat, kita bisa terkena sihir kelas strategisnya. Aku mengerti mengapa kita tidak bisa menggunakan Rapture, tapi mengapa tidak beralih ke keluarga Ishiki. Meskipun beberapa anggota keluarga Ichijo dapat menggunakan gangguan saraf, siapapun yang mengetahui tentang urusan internal dari laboratorium pertama tahu bahwa itu adalah sihir keluarga Ishiki. Militer pasti menyadari hal ini. Ya, aku masih seorang siswi SMP, teriak Akane. Keluhan Akane valid, dia mungkin bisa menggunakan sihir yang cocok dengan situasinya. Tetapi usianya dan kurangnya pengalaman membuatnya tidak mungkin bahwa dia akan bisa memahami situasi di tempat pertama. Goki ragu sejenak setelah memprotes putri sulungnya karena dia juga tidak ingin pasukan bela diri memaksakan pekerjaan mereka pada putrinya yang berusia 14 tahun. Namun ia dengan cepat mengubah penampilannya dari seorang ayah menjadi kepala salah satu Ten Master Clan. Keluarga Ishii tidak cukup kuat. Dia memang memiliki kesesuaian dengan gangguan saraf, tapi ketika Masaki menyebutnya adiknya dengan dia alih-alih namanya, dia mengembungkan pipinya tetapi tidak mengeluh karena dia mengerti bahwa dia berbicara dalam pembelaannya. Kekuatanku tidak akan lebih kuat dari anggota keluarga Ishiki kan? Akane menambahkannya. Itu bukan intinya, Goki menjawab dengan nada serius dengan menggelengkan kepalanya. Baik Masaki maupun Akane tidak mengharapkan jawaban ini dan mengganggu tindak lanjut Goki. Mereka mungkin tidak berencana untuk melakukannya secara diam-diam, dan jika Liu Lili melakukan tindakan mematikan, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Sihir keluarga mereka jaraknya terlalu pendek, dan mereka tidak memiliki kecakapan pertempuran jika tidak untuk melawan penyihir kelas strategis, jelas Goki. Baik Masaki dan Akane mengerti apa yang dimaksud Goki. Agar sihir keluarga Ishiki bekerja, penyihir perlu mencapai beberapa meter dari target. Jika Liu secara diam-diam merencanakan serangan untuk menetralisirnya, kastor gangguan saraf perlu berada di dekat Liu. Namun jika Liu siap membunuh kastor, para penyihir Ishiki tidak akan bisa menolak. Dalam hal ini, kisaran pendek gangguan saraf menjadi kelemahan. Karena ini Masaki, aku juga mengenalkanmu. Akankah aku akan pergi dengan Akane? Masaki bertanya. Iya, dalam keadaan darurat, kamu harus melindungi Akane. Goki tidak mengatakan kata-kata, dan membunuh Liu Lili tetap mereka mengerti. Alih-alih menjawab, Masaki memandang Akane, melihat gerakan ini keluar dari pandangan sekelilingnya. Akane berbalik untuk menatapnya. Akane terlepas dari apa yang dikatakan ayah, kamu bisa menolak, kata Masaki. Akane membuka matanya lebar-lebar, dan kemudian berbalik dengan tajam. Tidak, aku akan melakukannya, Akane menjawab, berusaha bersikap percaya diri, tetapi masih menghadapi jauh dari Masaki dan Goki. Dan aku tidak butuh perlindungan Nissan, tapi bantuan Nissan akan berguna jika aku harus menghadapi pukulan terakhir.
Masaki tidak bisa berkata apa-apa atas tekad adik perempuannya. Dia selalu menganggapnya sebagai gadis biasa, di luar bakatnya. Jadi jawabannya membuatnya lengah. Akane telah menjawab, "Masaki, apa yang akan kamu lakukan?" Goki bertanya. "Tentu saja aku akan menemaninya," Masaki menjawab Goki tanpa penundaan. Masaki berpikir itu adalah pertanyaan yang sangat bodoh. Mungkinkah melakukan hal yang sangat buruk dengan memaksa adik perempuanmu untuk menghadapi bahaya sendirian? "Baik, aku akan memberitahu pasukan pertahanan diri bahwa kita setuju." Goki mengangguk dengan puas. "Omong-omong, bukankah lebih aman bagi kita untuk menahan Liu Lili di rumah kita daripada pergi ke pangkalan Komatsu?" Menghilangkan atmosfer saat ini, Masaki mengusulkan sebuah ide. "Kenapa menurutmu begitu?" Tanpa repot-repot menyembunyikan keterkejutannya, Goki mempertanyakan proposalnya Masaki. "Ya, jika kamu membawanya pergi ke pangkalan, resiko serangan di pangkalan akan lebih rendah, dan itu memisahkannya dari para prajurit yang melarikan diri dengannya. Liu Lili baru berusia 14 tahun, sama seperti Akane. Jika kamu mengeluarkannya dari orang dewasa yang mengambil keputusan, dia kemungkinan besar tidak akan melakukan sabotase bunuh diri." Bergumam pada dirinya sendiri dengan nada yang membuatnya seolah-olah ini bukan jawaban untuk Masaki. "Aku akan mengusulkan ini pada pasukan bela diri," kata Goki dengan senyuman puas. Waktu setempat 6 Juli 1600, sebuah truk militer milik divisi dari wilayah Kansai tiba di pangkalan Zama. Truk melewati pos pemeriksaan tanpa masalah dan dengan cepat memasuki pangkalan. "Kami tidak dengan mudah." Dengan nada agak kecewa, Raymond melompat keluar dari truk ke Minoru yang mengikutinya. Semua produk di truk itu nyata, tidak ada alasan untuk mencurigai apapun. Truk tempat mereka tiba telah diberikan kepada keluarga Kudo oleh pasukan bela diri. Sebenarnya praktek ini ilegal, tetapi sebagian besar keluarga dari Termaster Clan memiliki hubungan dengan SDF yang mirip dengan Kudo. Ketika komandan unit yang awalnya mengeluarkan truk menerima permintaan untuk pergi dari Kudo, dia tidak menunjukkan kecurigaan. Menggunakan parade, Minoru menyamarkan baik Raimon dan Regulus, selain dirinya sebagai pria muda Eropa yang mengenakan seragam USNA. Meskipun agak tidak wajar bagi tentara pasukan USNA berada di truk pasukan pertahanan diri, para pekerja di pos pemeriksaan tidak melihat ke dalam untuk melakukan perbedaan ini. "Semuanya berjalan persis seperti yang kamu harapkan," kata Raimon. Minoru sedikit tersenyum mendengar kata-kata Raimon. Untuk menggantinya, basis dibuat di kedua sisi untuk penggunaan bersama, memungkinkan di sisi lain untuk menggunakan basis mereka sebagai milik mereka. Basecamp Zama adalah salah satu pangkalan penggunaan bersama yang menampung tentara Jepang dan Amerika. Karena itu tidak ada pertanyaan yang diajukan kepada tentara USNA yang berjalan di sekitar pangkalan. Jika mereka mengenakan seragam militer mereka, tidak ada yang bahkan tidak akan memeriksa rencana identitas mereka. Sehingga ketiganya, Raimon, Regulus, dan Minoru dapat mencapai pesawat pengangkut yang Arcturus tumpangi. Pesawat angkut ini tidak dapat lepas landas karena lubang yang dibuat Tatsuya untuk melarikan diri dikombinasikan dengan lubang-lubang di dinding yang dibuat oleh Tomahawk milik Arcturus. Dalam beberapa hari, sebuah pesawat pengganti diharapkan tiba. Jadi hanya ada beberapa orang yang bertugas di dalam pesawat. Sisa tim berada di asrama yang diperuntukkan bagi tentara Amerika. Serangan Tatsuya tidak dilakukan untuk kepentingan Jepang maupun USNA, sehingga kerusakan pada tubuh pesawat telah dikaitkan dengan kecelakaan saat mendarat. Tentara Jepang tidak mengizinkan penyabot memasuki pangkalan, dan tidak ada korban teroris di tentara Amerika. Arcturus dan 3 parasit lainnya tidak seharusnya naik pesawat angkut. Biasanya, situasi seperti sabotase seperti yang sekarang tidak akan diumumkan. Tetapi invasi aliansi Asia Besar ke wilayah Uni Soviet baru mengalihkan perhatian tentara ke utara. Tidak ada seorang pun di pangkalan yang ingin bertengkar dengan USNA, sehingga untuk berbicara situasi akhirnya diabaikan oleh kedua belah pihak. Mayat Arcturus yang ditusuk dengan pisau, maskot di mana Mikihiko menggunakan mantra penyegelannya, akan dikirim kembali ke USNA oleh pesawat transportasi yang diharapkan tiba dalam beberapa hari ke depan. Saat ini di samping dalam wadah berbentuk peti mati yang dilengkapi dengan fungsi pendingin, pangkalan Zama menyediakan wadah ini setelah permintaan dari kru. Tetapi personel pangkalan agak bingung mengapa wadah ini diperlukan. "Letnan, ini." Prajurit yang bertugas itu mengenal Regulus saat melihatnya. Jadi dia memimpin ketiga parasit ke mayat Arcturus tanpa mempertanyakan siapa orang asing itu.
privat, bisakah kamu pergi sebentar? Kata Regulus. Baik pak. Prajurit yang bertugas dengan patuh kembali dari palka kargo ke kabin tanpa curiga. Jimat yang digunakan untuk menyegel Arcturus sudah lama ditarik, tetapi segel tetap kuat. Regulus menatap Arcturus tanpa berkomentar, kesedihan di matanya. Ini segel yang kuat, kata Minoru sambil melihat ke dalam wadah. Pasti, jawab Raimon. Apakah kamu mengerti ini? Regulus bertanya pada Minoru dengan mata yang terbelalak. Ya, aku sedikit tentang beberapa hal umum, jawab Minoru. Bisakah kamu melepaskannya? Raimon bertanya ketika Minoru selesai. Sudah tahu jawaban untuk pertanyaan Regulus. Aku tidak akan tahu sampai aku mencobanya. Seperti yang aku katakan, segelnya cukup kuat. Tubuh parasit digunakan sebagai jimat. Aku ingin ini hanya bisa dibatalkan dengan menghancurkan tubuhnya untuk menangkap parasit, tetapi aku menganggapmu tidak menginginkan ini. Pertanyaan Minoru ditunjuk untuk Regulus. Aku ingin menemukan metode yang melindungi kehidupan komandan. Regulus datang ke tubuh Arcturus karena dia menghargai Arcturus, bukan parasit yang terkandung di dalamnya. Jika jawaban Minoru untuk pertanyaan ini adalah aku tidak bisa, diskusi akan pergi ke jalan yang berbeda, di mana parasit mungkin menolak untuk membantu menculik Minami. Aku mengerti. Setelah berpikir sebentar, Minoru mengangguk ke Regulus. Tatsuya pergi ke SMA pertama sepanjang hari pada hari terakhir ujian. Dia memiliki waktu luang karena dia tidak lagi diperlukan dalam pengembangan sihir kelas strategis baru yang dirancang sebagai persiapan untuk serangan dari Uni Soviet baru. Agak ceroboh meninggalkan Lina sendirian, tapi dia bukan anak kecil dan tidak akan melakukan hal bodoh. Jadi Tatsuya meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada gunanya untuk melakukan perjalanan ke Pulau Miyaki setiap hari. Sementara ujian berlangsung, Tatsuya tinggal sendirian di perpustakaan. Tetapi segera setelah ujian selesai, ia mulai berlatih sailing spear dengan Mikihiko pada saat dia meninggalkan sekolah bersama Miyuki sudah jam 6 sore. Meskipun demikian, bagaimanapun keduanya tidak pulang dan sebaliknya pergi ke kota Machida bersama dengan Mitsuya Shina dan Yagurama. Mereka mengunjungi rumah keluarga Mitsuya dari Ten Master Clan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan Angkatan Darat AS. Tatsuya ingin mengetahui lebih banyak tentang stasiun militer USNA di Pulau Midway dan bagian barat laut Kepulauan Hawaii. Jadi dia meminta Shina untuk mengatur pertemuan keluarga Mitsuya dan putra sulungnya. Shina telah memberi Tatsuya jawaban ayahnya tentang jika Anda punya waktu, datanglah pada sore hari ketika ujian terakhir diadakan, yang merupakan alasan lain bahwa Tatsuya pergi ke sekolah hari ini. Tatsuya berpergian dengan Shina meskipun mengetahui lokasi rumah Mitsuya karena dia secara pribadi tidak mengenal Mitsuya Gen, bahkan tidak pernah berbicara dengannya. Dengan membiarkan Shina memimpinnya, mereka akan menghindari masalah yang tidak perlu. Tidak hanya meminta untuk bertemu ayah Shina atau saudara laki-lakinya, tetapi mereka berdua menunggu menggantikan Tatsuya. Shina membawa Tatsuya dan Miyuki ke ruang tamu dan pergi untuk minum. Pada saat dia kembali ke tempatnya, telah memperkenalkan diri satu sama lain. Terima kasih Shina, kamu boleh pergi. Shina sedikit kecewa dengan dimintai pergi karena dia ingin tahu tentang percakapan itu. Meskipun demikian, dia mematuhi ayahnya, dan Motoharu menutup pintu ruang tamu dari panel kontrol ketika dia pergi. Setelah ini selesai, Gen kembali ke Tatsuya. Boleh aku memanggilmu Tatsuya Dono? Dia bertanya. Ya, silahkan lakukan. Begitu juga, bisakah aku memanggilmu Mitsuya Dono dan Motoharu Dono? Tatsuya menanyakan hal ini dengan alasan yang sama dengan Gen, untuk membedakan antara anggota keluarga yang sama yang memiliki nama belakang. Aku tidak keberatan, adalah jawaban Gen untuk Tatsuya. Dengan semua persiapan, Gen akhirnya mengangkat topik utama. Saya mendengar dari Shina bahwa Anda memerlukan informasi tentang kegiatan tentara Amerika. Iya, secara khusus saya ingin belajar tentang instalasi militer dan pasukan yang dikerahkan di Pulau Midway dan bagian barat laut Kepulauan Hawaii. Baik Gen dan Motoharu tampak terkejut mendengar hal ini. Mereka mengharapkan Tatsuya untuk bertanya tentang bidang yang berbeda. Berpikir dia sedang mencari informasi yang berkaitan dengan situasi dengan Uni Soviet baru. Aku ingin mengerti bagaimana ini berhubungan dengan situasi saat ini, Gen bertanya. Ini tidak secara langsung terkait dengan konflik antara Uni Soviet baru dan Aliansi Asia Besar, jawab Tatsuya. Lalu mengapa kamu membutuhkan informasi ini? Gen melanjutkan pertanyaannya dengan tatapan bingung.
Aku perlu menilai apakah akan mungkin membebaskan tahanan tertentu dari Pulau Midway, jawab Tatsuya terus terang. Kamu ingin menyelamatkan seseorang tahanan dari Pulau Midway. Apakah Yosuba Dono tahu tentang ini? Persetujuan kepala keluarga sudah diperoleh. Ini bukanlah kebohongan, karena pada hari yang sama, Lina meminta bantuan Tatsuya. Tatsuya melaporkan konten percakapan ke Maya. Satu-satunya permintaan Maya adalah jangan berlebihan. Jadi Tatsuya memutuskan untuk mengikuti kebijakan. Lanjutkan jika memungkinkan, tetapi berhenti jika tidak ada harapan. Bisakah kita mendengar alasannya? Motoharu mengajukan pertanyaan kali ini. Itu adalah permintaan dari seorang pengungsi yang dilindungi oleh keluarga kami, jawab Tatsuya. Seseorang pengungsi? Pemerintah kita menerima permintaan dari Amerika untuk ekstradisi Mayor Anji Sirius. Lalu, dia di bawah perlindungan keluarga Yosuba, Gen berseru. Permintaan ini bukan dari Sirius. Tatsuya langsung membantah spekulasi Gen. Dia tidak ingin berbohong, tetapi dia tidak punya keraguan untuk mengatakan kebenarannya. Dia menyembunyikan seorang gadis bernama Angelina Kudo Sells. Angie Sirius adalah nama samaran dan topeng yang diberikan kepadanya oleh tentara dan pemerintah USNA. Dan Tatsuya tidak merasa berkewajiban untuk berpartisipasi dalam intrik ini. Bagaimanapun Motoharu tidak mencurigai apapun dalam pernyataan Tatsuya sehingga pembicaraan berlanjut. Siapapun klienmu, aku hanya bisa mengatakan bahwa mencoba masuk ke penjara Midway adalah kecerobohan. Nada bicara Gen mengindikasikan bahwa dia masih takjub dengan alasan dibalik pertemuan ini. Lalu, kau tahu seperti apa Midway itu? Tatsuya memahami isyarat dari Gen. Kamu harus berhenti, tetapi dia mengabaikan pendapat Gen untuk saat ini. Aku tidak tahu banyak tentang bagian dalam penjara, tetapi situasi umumnya jelas. Baik Tatsuya dan Mitsuya terus menatap Gen. Menunggu lebih banyak, Gen berharap Miyuki akan menghentikan Tatsuya, tetapi menghela nafas ketika dia menyadari itu tidak akan terjadi. Aku akan membagikan apa yang kita ketahui, tetapi kita tidak akan dapat menyediakan dukungan. Baiklah, aku mengerti. Tatsuya tidak memerlukan peringatan tambahan ini dari jenderal. Baik, dia, Maya, maupun siapapun dalam keluarga Yosuba tidak berencana untuk meminta keluarga Mitsuya atau keluarga lain dari Ten Master Clan dan 18 rumah asisten untuk bantuannya. Tatsuya terus bijak meninggalkan jawaban pada saat itu. Hanya pasukan darat defensif yang terletak di Pulau Midway. Selain kapal pengangkut, tidak ada kapal militer angkatan laut yang berada di sana. Gen tampaknya akhirnya mengerti bahwa Yosuba diatur untuk urusan ini, dan dia tidak menyuarakan peringatan lagi. Setelah jeda singkat, ia mulai berbicara tentang informasi yang diinginkan Tatsuya. Tidak ada pasukan udara juga, mungkin ketakutan mereka bahwa tahanan bisa menggunakannya untuk melarikan diri. Gen melanjutkan. Apakah pangkalan laut dan udara di pulau lain? Tatsuya bertanya. Pada yang buatan, ada pulau buatan terapung raksasa yang dibuat di Pearl dan Hermes Atoll. Pasukan dipindahkan ke sana sekitar 6 bulan yang lalu, tapi Gen berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Pearl dan Hermes adalah sebuah atol sekitar 250 km timur tenggara Pulau Midway. Itu milik bagian barat laut Kepulauan Hawaii dan penuh dengan banyak pulau berpasir. Pulau buatan yang lebih besar dengan pangkalan militer USNA dibangun di sekitar bagian luar. Terumbu karang 1 kapal induk, 2 kapal pengawal, 2 kapal perusak, dan 1 kapal selam ditugaskan ke pangkalan angkatan laut. Tidak ada landasan pacu di pulau buatan itu sendiri, tetapi ada lebih dari 70 jet tempur di kapal induk. Gen meletakkan informasi ini sebagai laporan singkat. Ini adalah kekuatan tempur yang satu orang tidak bisa berharap untuk mengatasinya kecuali dia memiliki kelas strategis. Tatsuya belum diumumkan sebagai sumber dari material bars, tetapi dari nada dan pandangan Gen yang bermakna, orang dapat berasumsi bahwa ia mengetahuinya. Namun ini tidak mengejutkan berdasarkan cerita Lina. Jelas bahwa Stars tahu sedikit tentang ledakan materi. Kemungkinan besar Bezobrazov telah memberitahu orang lain di Uni Soviet baru tentang hal ini. Akhirnya ketika Bezobrazov pertama kali mengetahui tentang pengguna dari material bars, William McLeod dari Inggris juga hadir. Informasi dapat menyebar lebih banyak di Jepang. Dari mulut ke mulut, keluarga Mitsuya memiliki jaringan informasi yang luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Akan aneh jika kepala jaringan informasi terbesar ini tidak menyadari kepemilikan kelas strategis Tatsuya. Berapa perkiraan ukuran pasukan darat di Pulau Midway? Tatsuya bertanya. Armada yang ditugaskan ke pangkalan Pearl dan Hermes adalah kekuatan militer yang signifikan, tetapi itu dimaksudkan untuk pertempuran antara pasukan.
Tatsuya tidak bermaksud menentang USNA secara terbuka, sehingga armada itu tidak mungkin menyerangnya. Tetapi pasukan garnisun di Pulau Midway masih akan menjadi penghalang. Kamu masih akan melakukannya, Gen bergumam sambil menghela nafas. Tapi dia tidak terkejut, dia tidak mengira Yosuba akan mundur dari rintangan kecil seperti armada laut. Gen memandang putranya, tapi Motoharu sudah membawa data di terminal informasinya sebelum ia diberi sinyal. Selain staf penjara, harus ada antara 200 dan 250 tentara di pulau itu. Salah satu regu terdiri dari penyihir, tetapi mereka bukan stars. Apa level senjata mereka? Selain senjata pribadi para prajurit, ada 2 peluncur flaming di atap penjara. Motoharu terus menjawab pertanyaan Tatsuya. Keluarga Mitsuya memiliki cukup banyak informasi terperinci, jadi butuh beberapa waktu untuk menyelesaikannya. Tetapi Tatsuya merasa bahwa kunjungan ke keluarga Mitsuya telah berakhir dengan hasil yang memuaskan. Ini terbantu oleh fakta bahwa keluarga Mitsuya tidak menuntut segala bentuk kompensasi atau pembayaran untuk bantuan ini. Miyuki bertanya pada Tatsuya tentang Midway setelah mereka pulang meskipun kabin transportasi pribadi menjamin privasi. Dia memilih untuk menunggu sampai mereka kembali ke rumah untuk membahas hal-hal yang aman. Onisama, apakah kamu benar-benar akan pergi ke sana? Miyuki tahu tentang operasi yang menyelamatkan Konopus dari Pulau Midway, bahkan sebelum Tatsuya melaporkannya ke Maya. Tetapi sampai sekarang, dia hanya dalam posisi penolakan yang pasif. Namun setelah mendengar tentang kekuatan militer yang ada, kecemasannya bertambah. Iya, aku telah memutuskan waktu yang tepat, tapi aku akan segera mencoba. Tatsuya lebih khawatir tentang Miyuki yang mengkhawatirkannya daripada tentang dirinya sendiri. Tetapi dia tidak bisa menjawab dan mengabaikan pertanyaannya. Apakah itu karena ini adalah permintaan Lina? Suasana hati Miyuki semakin gelap saat dia mengajukan pertanyaan berikutnya. Bahkan dia menyadari bahwa seberapa perilakunya berakar dari rasa iri. Tapi itu juga lebih dari itu. Suara Miyuki terlalu serius. Ini hanyalah alasan, jawab Tatsuya. Tatsuya memberikan jawaban yang tidak jelas karena dia tidak yakin apa yang Miyuki pikirkan tentang Lina. Selain itu kompleks. Konopus adalah lawan yang serius, mungkin lebih berbahaya daripada Bezobrazov dan Sirius sebagai musuh. Tatsuya menentukan Sirius dalam hal situasi ini, mengabaikan keinginannya yang lemah untuk bertarung. Lina mirip dengan Tatsuya dan Miyuki dalam kekuatan sihir. Ketika membandingkannya dengan kesan Kanopus bahwa dia adalah lawan yang bahkan lebih kuat dari Sirius. Jika Kanopus menjadi parasit, dia akan menjadi musuh tanpa syarat kita. Kita harus mencoba menghindari situasi ini jika keadaan memungkinkan. Tapi Miyuki masih ragu. Pulau Midway masih merupakan wilayah USNA, sementara dia bisa mengerti menggunakan serangan jarak jauh untuk menyelanyapkan Kanopus. Dia merasa itu terlalu beresiko untuk mengeluarkan tahanan. Namun Miyuki sudah berbicara dengan Tatsuya tentang ide itu ketika rencana itu pertama kali diajukan. Hasilnya jelas. Aku tidak akan bertindak sembrono. Jika pelarian itu terbukti mustahil, aku akan meledakkan penjara. Itu bukan pertama kalinya Tatsuya mengatakan ini, dan itu bukan hanya alasan untuk menenangkan Miyuki. Tatsuya tidak meninggalkan ide untuk meledakkan penjara Midway dengan material bars. Seperti biasa, prioritasnya adalah menghilangkan ancaman terhadap dia dan Miyuki sebelum menenangkan Lina. Lagi pula itu yang paling ia kuasai, jadi ini tidak mengejutkan. Selain itu rencananya belum diputuskan karena situasi saat ini terlalu tidak stabil. Aku masih dapat merevisi pendapatku dengan informasi lebih lanjut. Kurasa Tatsuya hanya memberikan alasan umum dan belum cukup meyakinkan Miyuki. Tak satu pun dari mereka cukup percaya bahwa pandangan yang berlaku saat ini akan menjadi kenyataan. Setelah Tatsuya dan Miyuki meninggalkan rumah Mitsuya, kepala keluarga Mitsuya saat ini melanjutkan pembicaraan bersama. Ayah, haruskah kita memberitahu pasukan bela diri bahwa Yosuba berencana untuk menyerang penjara di Pulau Midway? Motoharu adalah yang pertama berbicara. Tapi kita juga harus mempertimbangkan kemungkinan kebocoran informasi ke Amerika, kata Gen. Tidak, ini bertentangan dengan kesetiaan penyihir. Aku tidak bisa mengkhianati salah satu dari Ten Master Clan kepada tentara atau Amerika. Gen menolak tawaran putranya, tetapi bukannya tanpa ragu. Nada bicaranya yang tidak pasti mengkhianati pikirannya yang sebenarnya. Tapi jika kamu tetap diam sekarang, keluarga Mitsuya bisa dilihat sebagai kaki tangan Yosuba. Kami tidak meminta kompensasi semata-mata untuk menghindari pemikiran seperti itu. Aku tidak berpikir itu akan meyakinkan, jawab Motoharu. Gen terdiam mendengar pernyataan putranya. Gen mengerti bahwa tidak meminta ganti rugi atas informasi
yang dikeluarkan terlalu lemah untuk membela diri. Membocorkan ini ke Amerika tidak bisa diterima. Kami tidak akan bisa menjelaskan diri sendiri di konferensi Ten Master Clan. Setelah sedikit diam, Gen mengatakan ini sambil menggelengkan kepalanya. Tetap saja, kita setidaknya harus memberitahu pasukan bela diri tentang rencana si Badono. Baik, Gen tidak bisa tidak setuju saat ini. Tetapi kita harus memilih penerima informasi dengan hati-hati. Jika gerakan anti sihir mengetahui tentang ini, kita akan mengulangi kesalahan keluarga Sengusa dan Kudo. Motoharu mengangguk menanggapi kata-kata Gen. Kita harus berbicara dengan Letnan Jenderal Saiki dan Brigade ke-101 karena dia berhubungan dengan Shiba Tatsuya Dono. Gen mengatakan sekarang bahwa mereka setuju. Ya, Letnan Jenderal Saiki seharusnya bisa menyelesaikan ini tanpa konflik. Kalau begitu, aku akan membereskannya segera, jawab Gen dan Motoharu berdiri. Percakapan selesai, mereka bersiap untuk pergi. Tetapi Gen dan Motoharu tidak memperhatikan langkah kaki yang tergesa-gesa di luar pintu. Aku mendengar sesuatu yang mengerikan. Shina berlari ke kamarnya dan duduk di karpet di lantai, masih memegang nampan yang dia gunakan untuk membawa cangkir sebelumnya. Telinga Shina sangat sensitif, dia bisa mendengar getaran kecil yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Tetapi ini juga membuat suara sehari-hari terasa seperti serangan kebisingan yang tidak tertahankan pada Shina. Tubuhnya benar-benar normal, jadi dokter berhipotesis bahwa dia secara tidak sadar mengaktifkan sihir untuk meningkatkan pendengarannya. Karena sihir ada sepenuhnya di dalam Shina, tidak ada langkah-langkah luar yang biasa diambil untuk mendeteksi sihir itu. Shina biasanya hanya melepaskan earphone saat berenang atau tidur. Jadi dia mengenakannya ketika dia pergi untuk mengambil nampan kosong yang dia bawa. Headphone Shina mampu mendeteksi dan menciptakan suara dengan volume yang rendah. Ini memungkinkan pendengaran Shina yang terlalu sensitif untuk mendengar percakapan kakak dan ayahnya meskipun dia tidak berniat untuk menguping. Ketika mereka mengatakan Shiba Dono, apakah yang mereka maksud adalah Shiba Senpai? Akankah mereka memberitahu tentara tentang Shiba Senpai? Shina telah mendengar percakapan itu sejak Motoharu dan Gen masih mendiskusikan kebocoran ke Amerika. Jadi sementara dia tidak tahu rencana Tatsuya dan frasa seperti gerakan anti-sihir. Kesalahan keluarga Sengusa dan Kudo dan menyelesaikan ini tanpa konflik. Dia mengerti bahwa ini adalah percakapan yang agak mencurigakan. Apa yang harus aku lakukan? Shina telah mendengar cukup banyak percakapan untuk menyadari bahwa ayah dan saudara laki-lakinya berencana mengkhianati terhadap Tatsuya. Meskipun dia jauh lebih setia kepada keluarganya daripada Tatsuya, Shina merasa bahwa pengkhianatan itu jahat. Dalam sistem nilai-nilainya, dia merasa bahwa penindasan seperti ini adalah Tatsuya. Dia merasa akan salah jika dia membiarkan kekejaman saat ini berlangsung hanya karena itu adalah keluarganya. Haruskah aku memberitahu Shiba Senpai tentang ini? Tetapi jika dia melakukan itu, dia sendiri akan melakukan pengkhianatan. Jadi pada saat ini Shina terjebak dalam alasannya. Oke guys, pembahasan di chapter keempat nih selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter kelimanya yang semakin seru aja guys. Oke, see you next time di chapter selanjutnya. Bye bye.